Menjalin hubungan romantisme. Bapak versus Ibu mempersembahkan profesionalisme. Aduh, bahasanya cukup tinggi juga. Tinggi. Datangnya tepat waktu, pulang tepat waktu. Tepat waktu pasti ya kan. Kita harus memisahkan antara pekerjaan kita, hubungan pribadi kita, dan hubungan keluarga kita. Profesional itu kita bertanggung jawab dengan pekerjaan kita. Dia tanggung jawab itu dari sisi waktu, bagaimana kita menyelesaikan pekerjaan kita. Ya pokoknya kalau misalnya diamanatkan oleh atasan harus mengerjakan sesuatu sebaik mungkin. Kerja sesuai tanggung jawab kita, sesuai kompetensi kita, Sesuai dengan kapasitas kita gitu ya. Kalau kita di marketing, di sales, kan kita punya customer ya, punya nasabah ya. Ya kita harus betul-betul dan berusaha melayani customer atau nasabah itu ya. Agar kita sendiri harum juga namanya itu Loh, ada bapak itu atau ada ibu itu bagus loh, sama dia aja. Aturan yang sudah ada dalam perusahaan itu kita mesti ikuti dan taati seperti itu. Buat saya penting. Profesionalisme itu akan menentukan kesuksesan karir gitu. Jadi kalau misalnya kita bersikap profesional dan bekerja secara profesional juga, tentunya manajemen atau atasan kita bisa melihat bahwa Apakah kita layak untuk mendapatkan posisi level yang lebih baik daripada sekarang? kalau misalnya kita mengerjakan pekerjaan kita dengan sesuai bahkan lebih dari ekspektasi, ya itu kan berarti karir kita akan lebih terjamin. kalau kita dikenal baik di dalam atau di luar, pasti orang mencari kita ya. Itu akan menentukan karir kita sendiri. Mungkin kalau karir itu naik banget, Dengan kita profesional, pasti dong sukses akan mengikuti. ya itu yang tadi saya bilang tadi, pisahkan antara hubungan profesionalisme pekerjaan, hubungan personal, kemudian hubungan di rumah, pasangan. Tapi ada beberapa kantor kan yang memisahkan antara nggak boleh suami istri bekerja dalam satu kantor. Aku rasa ini karena nggak begitu profesional nanti dalam hubungan pekerjaan kalau ternyata atasan dan bawahan itu menjalin hubungan romantisme. pertama menjalin komunikasi. Kita tetap harus sopan dan santun. Pemikiran saya mengajarkan kepada teman-teman saya di bawah itu adalah kejujuran dan komitmen terhadap pekerjaan. Saling menghormati satu sama lain. Waktu kita yang dikasih tugas sama atasan atau emang bagian kerja kita, dari rekan kerja kita minta, ya kita harus lakukanlah. Ya tugas kita, tanggung jawab kita. Waktu kita diberikan tugas, ya kita harus happy. Ya berarti kita mengerjakan hal yang menjadi job desk kita, jangan sampai itu keteteran. namanya rekan kerja kadang-kadang mungkin kita ada bergaul seperti teman gitu ya. Begitu juga dengan atasan, mungkin ada atasan yang bisa bergaul akrab dengan bawahan, cuman tetap kita harus bisa memisahkan mana yang interaksi dalam hal pekerjaan dan mana yang bukan gitu sih. Dan kalau memang dia tidak profesional, ya kita akan tegur atau kita akan sampaikan bahwa itu tidak bagus, itu jangan terlambat dong atau bagaimana. Kemudian jangan banyak baper-baperan dalam pekerjaan. Kalau dalam hati kita nggak suka dengan rekan kerja ataupun atasan, dipendam di diri sendiri saja. Tapi kalau ketika interaksi langsung dengan mereka-mereka sewajarnya aja, walaupun mungkin dalam hati agak ada kesel atau nggak suka seperti itu. Karena kan kita interaksi dengan orang dengan sifat kepribadian yang beda-beda nih. Cuma kalau profesional ya oke, kita akan kerjakan sesuai dengan yang dibutuhkan, sesuai dengan tupoksi kita apa. Perbedaan pendapat atau konflik pasti ada ya, soalnya kan tiap orang pasti punya kepribadian dan cara kerja yang beda-beda. Ya saling menghargai ya. Kan dalam satu meeting atau dalam satu diskusi, Ya ketika kita beda pendapat, coba diobrolin gitu ya. Daripada nanti ke depannya salah atau tidak benar. Bila ada kekurangan ya dikoreksi juga gitu. Kalau misalnya kita memang ada perbedaan pendapat, lagi emosi mungkin bagi saya diem dulu ya.
Karena kalau kita lagi emosi kan biasanya kata-kata kita lebih tajam nih. Cooling down dulu, baru kita nanti akan tegur atau kita akan perbaiki. Mungkin saya salah di saya atau salah di orang lain. Tapi kalau misalkan itu bukan hak kita untuk mengambil keputusan tersebut, ya kita nggak boleh paksa juga. Tapi kalau ini wewenang saya, ya orang lain itu, ya itu boleh kasih masukan. Tapi tetap keputusan dari saya. Kenapa? Itu kan akan menentukan pekerjaan kita. Istilahnya arah pekerjaan lah. Jangan ada orang yang merasa lebih tinggi, jangan ada orang yang merasa tersingkirkan. Dan mudah-mudahan sih selama bekerja itu semuanya jadi punya satu visi yang sama, jadi perbedaan pendapat bisa diminimize gitu. Dan kalaupun misalnya nih tetap ada yang mempertahankan pendapatnya harus begini, ya tadi dicari jalan tengahnya, yang win-win solution yang semua orang bisa menerima. Kalau dengan begitu, ya saya jelaskan SOP-nya aja. Udah ada caranya, jangan melewati dari pakem itu. Gitu. Kalau nggak bisa tanya ke siapa, kalau nggak bisa tanya ke siapa. Itu sikap profesional dari orang-orang yang memang mau belajar profesional. Itu yang penting santai aja, santai. Nggak boleh baper. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton kita di Bapak versus Ibu. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.